jemaat Tuhan. Senang sekali kita berjumpa. Kita percaya hari ini adalah hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan, hari di mana kita bersyukur bagi Tuhan. Mari siapkan hati kita, karena Allah telah siap melawat kita. Mari kita siap untuk dilawat oleh Allah. Mari kita mau tinggikan Raja kita, sebab hanya Dia yang layak untuk dipuji. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, Engkau Allah yang adil, adil dan benarlah jalan. Amin.
bersyukur kami punya Allah yang hidup. Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat. Pagi hari ini kami mempersembahkan pujian syukur kami. Umat-Mu yang ada di rumah, di tengah-tengah keluarga, apapun yang mereka alami saat ini. Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Raja yang ajaib. Mari Engkau melawat kami, karena yang kami perlukan hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya, dari awal sampai akhir dari ibadah, kami persembahkan pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Berkenan melawat kami ya Allah, ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Bila engkau merasa bahwa engkau mau berdiri bagi Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan, meninggikan Dia, mari kita lakukan dengan sukacita. Sebab bersama dengan Tuhan, kita bisa mengatasi segala sesuatu. Dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Melewati apapun, kalau kami bersama Engkau dan Engkau di pihak kami pasti bisa mengatasinya. Amin.
kasih. Apapun itu, kita percaya, sekalipun kita tidak mengerti, Allah tahu yang terbaik. Kami menyiapkan hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk berserah kepadamu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu apa dalam heran dan besar bagiku.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, hari ini kami diberikan hari yang baru untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk bisa semakin mengakui Tuhan di sepanjang hidup kami. Karena dengan pengakuan itu ya Tuhan, kami boleh mengalami perjalanan bergaul karib dengan Tuhan dan melihat seluruh kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Sebab dasar hidup kami ini adalah dasar karena percaya kami kepadamu ya Tuhan. Untuk melihat hari-hari baik kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hatimu, sampaikan maumu Bapa. Biarlah hambamu bersama umatmu hari ini boleh menikmati sesuatu yang lebih dahsyat lagi, yaitu Tuhan bergaul dengan Tuhan di era yang tidak semakin baik ini, tapi kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Dasar tema ini Bapak Ibu, saya ambil di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 6, begini firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu melihat firman Tuhan ini yang intisari dari pasal 1 sampai 6 ini terlukiskan di ayat 6 itu, yaitu akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maksudnya Bapak Ibu, biarlah mulai hari-hari ini kita mengalami kehidupan yang sepenuh waktu dalam semua rencana, keputusan dan tindakan kita, hendaknya kita mengakui Allah sebagai Tuhan yang menyertai kita. Dan biarlah itu menjadi kehendak tertinggi kita. Ketika itu terjadi dalam segala sesuatu, maka segala yang harum tentang kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan atas kita, itu akan terjadi. Yohanes 10 ayat 10 berkata, kalau dia datang, Allah itu, Yesus itu, dia akan memberi kita hidup dalam segala kelimpahan. Maka ketika kita bergaul karib dengan dia, maka percayalah Bapak Ibu, tidak hanya kelimpahan, tapi nikmatnya kelimpahan, dan nikmatnya keselamatan, dan nikmatnya kebaikan, nikmatnya pertolongan di tengah segala situasi, kita akan alami itu. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas kita. Dan ini hal yang menarik. Kalau kita bisa mengambil eksistensi waktu kita dalam keseluruhan, dalam perencanaan dan dalam segala keputusan yang kita ambil, maka dalam percakapan kita itu, dalam setiap hubungan kita itu menjadi hubungan doa sepanjang waktu. Jadi doa yang paling efektif adalah doa dalam kejujuran dengan Tuhan dalam segala situasi yang terjadi 24 jam sehari dalam hidup kita. Waktu engkau sedang berduka, waktu engkau sedang bersuka, biarlah engkau terus berkata-kata kepada Tuhan. Waktu di jalan sedang macet, engkau berani berkata, Tuhan aku percaya, aku akan sampai di tempatku tepat pada waktunya. Waktu aku sedang kekurangan, aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang mencukupi aku. Engkau yang tidak pernah meninggalkan aku.
Mari hari-hari ini Bapak Ibu, dalam segala situasi, dalam sakit, mungkin karena corona, karena apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Tidak hanya corona, mungkin intimidasi, kelaparan, kekurangan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak menentu, bahkan pemutusan-pemutusan kerja di sana sini. Saudara tetap percaya bahwa Allah membedakan orang yang beribadah kepadanya dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dan biarlah ini mulai terjadi di dalam hidup ibu, bapak ibu, sebagai kesempatan untuk melihat di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini, saudara melihat, bapak ibu melihat keuntungan yang Tuhan berikan. Dan inilah yang doa sepanjang waktu inilah sama yang dikatakan bergaul dengan Allah. Allah merindukan untuk sampai ke surga sana. Hari inilah pelajarannya bergaul. Kadang Allah izinkan kesulitan begitu banyak melanda umat Tuhan, supaya dia mulai bisa mengandalkan Tuhan dan dilepaskan dari semua kesulitannya itu. Nah, bagaimanakah cara mengalami pengakuan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari itu? Yang pertama, firman Tuhan tadi ajarkan, jangan lupakan ajaran firman Tuhan, tapi peliharalah. Yang kedua, tinggal dalam kasih dan setia. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan bukan karena pengertian kita. Yang pertama, saudara, kalau kita Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami bisa mengakui Tuhan di sepanjang hidup kita, yaitu dengan cara yang pertama, jangan lupakan ajaran firman Tuhan, tapi peliharalah. Waktu firman Tuhan ini berkata di dalam hidup kita sepanjang hari, sepanjang hidup kita, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu ada nyawanya, ada rohnya. Karena firman Tuhan sendiri itu sebenarnya Kristus sendiri di dalam perjalanannya. Untuk mengenal perjalanan ini, hari lepas hari kita mulai diajarkan namanya Alkitab. Kita harus mulai belajar dari Alkitab ini untuk menumbuhkan iman. Dari Alkitab ini kita akan belajar firman yang menjadi rema. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, mulai mengajar kita sendiri. Mulai mendidik kita sendiri. Itulah firman yang hidup di dalam hidup kita tadi. Ketika firman yang hidup yang Allah sampaikan, yang sanggup menciptakan segala sesuatu hidup di dalam diri kita, maka firman itu yang akan menghidupi kita. Ada firman Tuhan berkata, Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Waktu saudara mengalami pergumulan-pergumulan, sedang mengalami kekurangan di hari-hari ini, ucapkan kata itu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia berkuasa. Waktu saudara mengalami masa-masa itu dan firman itu mulai bermunculan di dalam dirimu sebagai rema, maka percayalah Allah bekerja di dalam firman-Nya itu. Dan kalau saudara bisa memelihara firman itu di dalam dirimu, maka sebenarnya saudara sedang menjaga dirimu sendiri, saudara. Sebab firman Tuhan itu benteng. Firman Tuhan itu jalan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Dan biarlah ini menjadi hal yang kita seriusin hari-hari ini Bapak Ibu. Karena segala sesuatu situasi ini hanya kita bisa putuskan dengan yang punya dunia ini, yaitu Tuhan. Percayalah kalau Tuhan dulu berkata, jadilah, jadilah, jadilah bumi, jadilah langit, jadilah itu melalui perkataan firman-Nya tadi. Maka ketika firman itu bekerja dalam diri kita, maka segala sesuatu akan jadi. Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat. Ketika kita mengenal firman-firman-Nya, Tuhan itu benteng. Tuhan itu kubu pertahanan. Ketika firman itu menjadi banyak dalam diri kita Bapak Ibu, maka percayalah, engkau akan melihat seluruh kebaikan Tuhan menyertaimu. Yang kedua, tinggal dalam kasih
dan setia. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu berkata bahwa Allah itu membenci umatnya yang suam-suam kuku atau bahkan meninggalkan kasih mula-mula. Allah bisa memuntahkan orang itu. Mengapa Bapak Ibu? Sebab Allah itu kasih. Ketika Yesus datang ke dunia ini, kita mulai belajar dari umurnya yang ke-29 tahun akhir sampai menjelang 33 tahun dia disalibkan. Tidak ada perbuatan manusia yang seperti itu, yang kasihnya sempurna. Dalam seluruh perjalanannya yang dia utamakan hanya kita. Maka firman-Nya berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia mau berkata, aku ini hanya untuk kamu, mari kamu juga untuk aku, katanya gitu. Hari-hari ini ketika dia berkata seperti itu, dia ungkapkan semua, luapkan hatinya dengan kasih yang sungguh dengan mati di kayu salib. Semua perbuatannya yang gagah perkasa tidak dihormatinya oleh bangsa itu saat itu. Bahkan dia disalibkan. Tetapi yang dia katakan terakhir dari kematian yang sangat menyedihkan, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Begitu dalam kasih itu, sehingga tidak ada satupun yang akan membalas kejahatan orang. Mari kita juga belajar kasih Tuhan itu. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kita memiliki kasih, maka sebenarnya mengasihi Yesus itu adalah syarat mutlak. Ketika seseorang sudah bisa menghormati ibadah di dalam dirinya setiap hari, tahu bergaul karib dengan Allah setiap hari, doa di sepanjang waktu tadi dengan bergumul baik suka dan duka dengan Tuhan, maka dia sedang berjalan mengasihi Tuhan. Tuhan itu bukan sahabat saat senang saja, tapi Tuhan itu sahabat di saat duka juga. Bahkan firman Tuhan berkata, aku juga turut menanggung penderitaanmu, sengsaramu, katanya Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini kita mulai belajar. Karena Allah kita itu kasih, mari kita juga memiliki kasih dalam hidup kita. Kasih terhadap keluarga kita, bahkan Tuhan ajarkan kasih terhadap musuh-musuh kita. Doakanlah itu. Firman Tuhan berkata, mulai hari ini kita belajar untuk mengasihi dan mendoakan. Bagian Tuhan nanti kalau ada orang yang salah yang menghukum, tapi jangan kita menghakimi. Dan mulai belajar hari-hari ini dengan kasih yang mengampuni, melupakan. Mengampuni dan melupakan, itulah yang engkau ajarkan, katanya gitu. Mengampuni dan melupakan. Banyak orang Bapak Ibu mengampuni tapi enggak lupa. Tapi hari ini kita miliki kasih. Kalau sudah mengampuni, ya melupakan salahnya. Bergaul lagi. Yesus tidak pernah takut tinggal di bait Allah. Walaupun dia terancam hari-hari nyawanya. Dia tetap tinggal di situ. Dia tetap berbuat baik di situ. Dia lakukan bagian yang Allah rindukan. Demikian kita, hari-hari ini, mari kita fokus dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, sebenarnya perjalanan umur yang Tuhan berikan bagi kita ini adalah perjalanan pulang menuju surga. Bukan menghabiskan waktu kita di bumi tanpa mengenal Allah. Harusnya hari-hari ini kalau kita mengasihi Tuhan itu, hari-hari ini kita sibuk bagaimana apa yang disenangi Allah itu dalam hidup kita. Melalui firman-firmannya, melalui khotbah-khotbah hamba-hambanya. Apa yang kita tangkap supaya Allah itu senang. Harusnya itu sudah mulai pelajari, itulah mengasihi. Mengasihi itu berani berkorban untuk sesuatu yang dikasihi. Yang kedua, dikatakan tinggal dalam kasih dan setia, katanya. Banyak orang berbuat baik, tapi orang yang setia susah didapati. Allah menghendaki kasih tadi ada setianya. Bukan kasih mula-mula yang hilang, bukan yang suam-suam kuku yang akan dimuntahkan, tapi kasih yang tidak berbatas waktu. Kasih yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh
dalam segala hal. Tidak pernah lagi mulai mengancam Tuhan atau berbuat sesuatu yang kurang hormat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah berbuat baik, tetaplah mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi dengan setia adalah orang yang mulai berjanji di dalam dirinya. Apa saja yang aku lakukan, apa saja yang sedang terjadi, apa saja yang Tuhan tunjukkan dalam diri saya, itulah yang harus aku persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mulai hari-hari ini mari kita belajar. Zaman para nabi ada namanya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Suatu hari di zaman Nebukadnezar waktu bangsa Israel itu terbuang di Babelonia. Ketiga perwira ini suatu hari berkata ketika Nebukadnezar membangun patung itu dan disuruh menyembahnya. Tiga orang ini berkata, kalau sampai Tuhan yang aku sembah, katanya, tidak menolong aku, katanya, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Maksudnya gini, kalau Tuhan yang aku sembah ini loh, nggak nolong aku, saya nggak peduli, saya tetap akan cinta Tuhan. Kalau apapun yang terjadi dalam diri saya ini, saya akan tetap yang terjadi ini, biarlah terjadi dalam kerinduan saya akan Tuhan. Biarlah sakitku ini, biarlah semua yang terjadi di dalam hidupku ini, ada Tuhan di dalamnya. Aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Biarlah itu mulai kita rasakan Bapak Ibu. Kita mulai punya pengakuan secara pribadi hari-hari ini. Kasih dan setia ini. Yaitu memiliki hati yang teguh untuk mengakui Tuhan dalam segala situasi. Yang ketiga Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan bukan pengertian kita. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati katanya. Itu yang seringkali kita tidak tuliskan dalam hati kita. Sehingga kita percaya waktu ada tawaran-tawaran dari dunia yang justru menyesatkan kita, maka percaya kita jadi goyah. Kita jadi bimbang lagi. Iman yang sudah harusnya bertumbuh di dalam diri kita ini, goyah lagi. Suatu hari saya sedang mengalami masa paling sulit dalam hidup saya. Ketika saya mengalami situasi di dalam penjara. Waktu itu Tuhan begitu serasa diam di dalam diri saya. Roh saya mulai bergelora, tapi saya bersyukur. Rupanya roh itu sudah mulai bertumbuh. Saya hanya ambil keputusan ini, kalau saya harus mati di dalam sini, saya berjanji untuk tetap melayani Tuhan. Akhirnya saya putuskan untuk tidak ingat apa-apa. Apa yang saya punya saya persembahkan semua kepada Tuhan. Saya fokuskan diri saya untuk bekerja di dalam penjara menjadi hamba Tuhan. Saya melayani, saya berkhotbah, saya nata kursi, saya ngepel, saya lakukan. Tidak lama Bapak Ibu. Harusnya saya menjalani hukuman yang begitu lama karena corona saya dibebaskan. Tidak hanya itu, Tuhan memberikan kepada saya satu hal yang menarik, yaitu warisan tanah yang cukup besar yang diberikan oleh pimpinan lapas di tempat saya dipenjarakan. Dan saya hari ini ada di sini bersama Bapak Ibu. Tidak hanya mengalami kebaikan Tuhan, tapi mengalami pertolongan yang jauh lebih baik dari kehidupan saya sebelumnya. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan segenap hati kita dan iman kita bertumbuh, Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Tuhan itu tahu kepada siapa dia akan menolong. Dan Tuhan tahu memberi masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan tahu bagaimana memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Sebab Tuhan itu raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan, pemilik dunia ini. Dia bukan pribadi yang rendahan. Dia maha segalanya. Waktu Tuhan berkenan kepada orang itu, pasti orang-orang itu akan menjadi orang-orang hebat di bumi ini. Nah itu yang harus mulai kita pelajari Bapak Ibu. Hari-hari ini
Mari buat firman Tuhan itu mulai menjaga hidupmu dengan apa? Saudara memeliharanya. Tekun mulai baca firman, doa, dengar firman. Jangan dengar berita-berita yang menakutkan di luar, tapi dengarkan firman Tuhan. Semua akan kita lalui Bapak, bahkan kita akan melewati masa daging ini. Tidak ada siapapun yang berumur sesuka hatinya. Semua sudah diatur. Tapi orang yang mengasihi Tuhan akan terus bersama Tuhan di bumi ini sampai kepada tujuan yang lebih kekal, tujuan yang lebih manis, tujuan yang lebih baik bersama Tuhan. Tetap tinggal di dalam kasih dan setia. Jangan berubah Bapak Ibu. Apapun yang terjadi sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun bumi boleh bergoncang, sekali Yesus, tetap Yesus. Mulai hari-hari ini, percaya dengan sungguh hati. Kalau firman Tuhan sudah berkata-kata jalani, walaupun seolah-olah itu kecil, karena Tuhan itu menghendaki kesetiaan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Apalagi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya, maka Tuhan akan mengubahkan keadaanmu yang tidak baik akan menjadi baik. Karena Tuhan itu seniman yang agung, di tangannya cuma ada kebaikan. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kebaikannya itu akan bersamamu. Firman Tuhan juga berkata, berkat-berkat yang menanti kita ketika kita sungguh-sungguh mulai memelihara firman, mulai tinggal dalam kasih dan setia dan percaya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, panjang umur dan lanjut usia, katanya kita. Ini bicara dua hal konteks yang sangat berbeda sebenarnya di sini. Tapi seolah-olah sama. Bicara panjang umur ini takaran manusia. Tapi lanjut usia ini bicara tentang bagaimana kita sampai kepada kekekalan. Itu yang Tuhan maksud. Umur kita akan terus ditambahkan sampai menuju kepada kekekalan. Masa kematian daging ini tidak akan terasa menyakitkan karena pengharapan kita jauh lebih baik daripada kita tinggal di dalam daging ini. Makanya kita lihat para rasul itu bagaimana mengalami begitu banyak aniaya. Sampai dia berkata, aku sampai kehilangan akal, tapi aku tidak putus asa, katanya gitu. Aku dianiaya, tapi aku tidak menyerah, katanya gitu. Mengapa para rasul? Paulus pun berkata begitu. Bapak Ibu, karena dia tahu pengharapan yang di dalam daging ini tidak akan sehebat pengharapan kita kepada Tuhan dengan mengakuinya di sepanjang hidup kita. Yang kedua dikatakan sejahtera. Ini yang dicari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa mencari uang untuk apa Bapak Ibu? Sejahtera. Naik pangkat sejahtera, anaknya sekolah tinggi-tinggi sejahtera, hidupnya enak sejahtera. Yang dicari sejahtera tapi susahnya dicari dulu. Bahkan setelah dapat uangnya dia menjadi tua, sejahteranya hilang. Bahkan keselamatan pun tidak terjamin di dalam hidupnya. Banyak orang ngejar jabatan sampai jabatannya tertinggi. Sejahteranya nggak didapat karena dia menjelang jabatannya datang, umurnya sudah habis Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, tidak hanya di bumi ini, kita menikmati sejahtera sampai kepada kekekalan. Mulai umur kita hari ini, kita menikmati sejahtera sampai kepada kekekalan. Firman Tuhan berkata, cukuplah sejahtera, cukuplah damai sejahteraku itu bagimu, katanya gitu. Mengapa damai sejahtera itu? Karena di dalam damai sejahtera itulah gambaran kerajaan itu. Tuhan itu ya sejahtera itu Bapak Ibu. Gambaran situasinya. Ketika kita mendapatkan sejahtera Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu, sebenarnya kita sudah tinggal di dalam kerajaannya. Semua sudah terpenuhi, semua sudah tertolong, semua sudah aman, itu maksudnya. Semua sudah sejahtera, semua sudah nikmat hidupnya. Itu maksudnya. Dan yang ketiga, apakah berkat itu? Yaitu mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Saya kadang-kadang renung-renung dalam hidup saya ini. Siapa saya ini? Saya lahir di tepi Sungai Berantas sana. Anak istri kedua.
cerita riwayat hidupnya semua nggak ada bagusnya. Anak orang miskin, keturunan yang tidak terpelihara dengan baik. Karena saya 9 tahun udah nggak punya ayah. Saya ditinggal di dalam keluarga yang sangat miskin di tepi Sungai Berantas, Malang. Perjalanan hidup saya macam-macam sampai saya mengalami hal terburuk dalam hidup saya, yaitu masuk penjara karena kesalahan karyawan saya. Nah, jadi ketika saya mengalami masa-masa ini kadang saya renung, siapakah aku ini? Tetapi ketika saya ingat Tuhan dan saya tidak minta apa-apa, janjinya ini ya dan amin. Firman-Nya ini ya dan amin. Maka ketika saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan, mengakui Tuhan di sepanjang hidup saya, janji firman-Nya, saya harus mendapatkan kasih dan penghargaan dari Tuhan dan manusia. Dan itu saya dapatkan hari ini Bapak Ibu. Saya tetap bisa menjadi bagian dari umat Tuhan. Siapa saya? Dengan seluruh kebaikan itu. Saya sungguh bersyukur. Saya berdoa buat Bapak Ibu hari-hari ini. Ketika engkau mengalami masa-masa yang paling sukar hari-hari ini karena situasi ini, mulai belajar mengakui Tuhan di sepanjang hidupmu. Itu menjadi doa di sepanjang waktumu dan itu menjadi pengakuanmu. Kalau pengakuanmu ya dan amin seperti janji firman Tuhan ini, engkau akan menjadi kuat dan berhasil. Jalan-jalanmu akan dibuatnya terbuka. Engkau akan melihat tangan yang berlubang paku itu membawamu menikmati pengharapan yang luar biasa. Engkau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang kau kerjakan berhasil. Sebab di tangan Tuhanlah ada hidupmu. Sebab hidupmu adalah bagian dari kepunyaannya. Ketika hidupmu kembali kepada tangannya, maka engkau akan berbuah lagi. Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa sama-sama, Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur. Hamba-Mu berdoa hari-hari ini. Buat umat-Mu yang menjauh dari firman-Mu. Celikkan hati umat-Mu Tuhan. Mulai hari-hari ini mengerti jalan-jalan-Mu. Sebab hanya firman-Mu yang bisa mengantar umat-Mu kepada kehidupan dalam kelimpahan. Ajari umat-Mu mulai mencintai firman-Mu. Jamah ubah hati umat-Mu hari ini. Hamba-Mu juga berdoa hari ini Tuhan. Buat umat-Mu yang mulai meninggalkan kasih mula-mula mereka. Bahkan mereka mulai suam-suam Tuhan. Bahkan mereka mulai tidak setia. Hamba-Mu berdoa jamah Tuhan. Jika mereka mengalami pergumulan karena hari-hari ini, karena situasi ini, dan karena ketidaksetiaan dan kasih itu, Tuhan mulai ingatkan supaya kembali ke jalan-jalan-Mu. Supaya kembali kepada kasih mula-mula itu. Supaya mulai mengerti kesetiaan. Berani berkorban untuk Tuhan. Biarlah arah Roh Kudus memberikan kekuatan bagi umat-Mu. Dan memulihkan umat-Mu kembali. Dan hamba-Mu berdoa, jika ada umat-Mu yang tidak bersungguh-sungguh hati percaya kepadamu hari-hari ini Tuhan. Kuatkan hati mereka, iman mereka hari-hari ini. Untuk mengakuimu di sepanjang jalan hidup mereka. Sehingga waktu mereka berani mengakuimu, maka seluruh eksistensi kebaikanmu akan menyertai umatmu. Jamah umatmu, biarlah hari ini umatmu pulang dengan membawa kemenangan yang besar. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada hambanya Bapak Evangelis Wahyu Hidayat yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Setelah ini Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan bisa disetorkan ke gereja pada hari jam kerja, mulai hari Senin sampai Minggu dari jam 7 sampai jam 21.00. Tapi kalau Bapak Ibu tidak berkesempatan hadir, Bapak Ibu bisa mengumpulkannya dan akan kita bawa ke gereja pada waktu ibadah offline kembali dilaksanakan pada tanggal 25 Juni yang akan datang. Yang berikutnya, ibadah minggu depan tanggal 18 masih akan diadakan secara online. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan lebih hikmat lagi.
Nah, ibadah offline sekali lagi akan kembali dibuka pada tanggal 25 dengan catatan PPKM tidak diperpanjang oleh pemerintah. Setelah ini kita akan berdoa bersama, doa lintas agama yang telah digagas oleh Departemen Agama, mendoakan agar COVID-19 bisa segera diatasi di Indonesia, dan program-program pencegahan bisa berlaksana dengan baik, PPKM bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tidak harus diperpanjang. Kita juga berdoa supaya proses vaksinasi juga bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Bapa di dalam surga, sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan buat pekerjaan-Mu di Shalom. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan menerima persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Baik kolekta persembahan khusus untuk HUT maupun persepuluhan yang harus kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kembali umat-Mu berlipat kali ganda. Sekarang yang Bapa, izinkan kami merendahkan diri dengan umat Tuhan di seluruh Indonesia, baik untuk gereja Tuhan maupun ibadah lintas agama ini. Tuhan berkenan memberkati bangsa dan negara kami yang sedang berusaha keras menangani pandemi COVID-19. Engkau memberkati pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Tuhan memberikan kekuatan kepada aparatur keamanan yang bertugas di lapangan, TNI, Polri, ataupun petugas-petugas terkait. Kami juga teringat untuk para medis yang sedang berjuang di garis depan untuk mengatasi pandemi virus corona. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan pertolongan. Bagi mereka yang sekarang sedang terpapar virus corona dan mereka sedang bertaruh nyawa, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan sehingga mereka dipulihkan oleh Tuhan.
Kami berdoa bagi mereka yang terdampak akibat pandemi ini, sehingga mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Kami berdoa Allah Yehova Jireh, kiranya memberkati mereka dan menolong mereka, seperti Engkau memberkati umat-Mu dalam perjalanan di padang gurun dengan mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati program vaksinasi nasional yang sedang dikerjakan. Tuhan memberkati dan menolong sehingga semua berjalan dengan baik. Kami doakan agar tidak ada seorang pun yang mengambil kesempatan ini untuk memperkaya diri sendiri dan untuk kepentingan kelompok diri sendiri. Kami berdoa buat mereka yang tega berbuat nista di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan menyadarkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati para hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Engkau memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar anugerah dan rahmat-Mu menyertai kami. Sepanjang pekan ini biarlah pimpinan dan pertolongan Tuhan atas kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu agar kami terhindar dari paparan virus corona. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.